السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي، وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ابن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمه الله تعالى، ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. Walan tastati'u, dan sama sekali tidak mampu siapa kamu sekalian an ta'dilu, untuk bersikap adil, siapa kamu sekalian, antusawu, bersikap sama rata, siapa kamu sekalian, bainan nisa'i, di antara para istri. Ayat ini tertuju kepada mereka yang menjalani kehidupan berpoligami. Seorang laki-laki tidak mungkin, menurut Al-Quran, sama sekali tidak mungkin mampu bersikap adil
di antara para istrinya fil mahabbati, dalam persoalan cinta. Bahkan Nabi pun menyatakan hal tersebut ketika beliau bermunajat kepada Allah agar Allah tidak mengambil suatu tindakan atas sesuatu yang Nabi sendiri tidak mampu mengendalikannya, yakni adil dalam cinta. Tetapi di sini tentang perasaan, bukan tentang sikap. Walau harastum, sekalipun atau meskipun sangat berusaha, sungguh berusaha kamu sekalian, ala dzalika, atas hal tersebut, berusaha untuk adil dalam soal rasa cinta, tidak akan pernah bisa. Fala tamilu kullal maili, maka jangan cenderung, jangan condong, kullal maili, sebenar atau sangat condong, jangan terlalu condong, ila allati tuhibbunaha, kepada istri yang kalian mencintainya, fil qasam, dalam pembagian, fil qismi, dalam pembagian dalam hal bermalam, wan nafaqati, dan dalam nafkah. Jangan sampai seseorang lebih dari yang lainnya, seorang istri lebih dari yang lainnya. Fatadaruha, maka meninggalkan kamu sekalian kepada istri itu, aitatruku, meninggalkan, artinya meninggalkan kamu sekalian, al-mamal anha, cenderung menghindarinya. Jangan sampai meninggalkannya, kal mu'allaqati, seperti yang wanita yang hidupnya tergantung. Mu'allaqah itu wanita yang bagaimana? Allati la hiya aim wala dzati ba'al, tidak janda, tidak pula punya suami. Dikatakan janda masih ada suaminya, dikatakan punya suami tidak pernah disentuh, tidak pernah mendapatkan perhatian, tergantung hidupnya. Jangan sampai seorang laki-laki memperlakukan istrinya seperti wanita yang tergantung. Kalau memang akan diselesaikan dengan baik-baik, selesaikan. Kalau ingin dipertahankan, pertahankan. Wa in tuslihu, dan jika berdamai kamu sekalian, bil adli, dengan cara bersikap adil, fil qism, dalam pembagian, wa tattaqu, dan takut, menghindar kamu sekalian, al jaur, bersikap aniaya, bersikap zalim, fa innallaha kana ghafuran, maka sesungguhnya Allah, kana, ada siapa Allah, ghafuran, ialah maha pengampun, lima fi qalbikum, terhadap sesuatu yang terdapat dalam hati kalian, minal maili, berupa kecenderungan, kecondongan kepada salah seorang istri-istri dari yang lainnya. Rahiman, lagi maha penyayang, bikum, terhadap kamu sekalian, fi dzalika, dalam hal tersebut. Setidaknya meskipun tidak mampu menjaga rasa adil, ya, karena pasti lebih condong, lebih cenderung cinta kepada salah seorang, ya, dari istrinya, maka setidaknya keadilan itu ditunjukkan dalam sikap, ya, pembagian waktu bermalam, kemudian nafkahnya. Dan adil itu ada penempatannya, tidak harus nominal yang sama, tidak harus dengan nominal yang sama. Begitu juga ketika
istri-istri itu memiliki anak yang berbeda. Istri yang pertama anaknya 5, istri yang kedua anaknya 2. Ya, tidak boleh benar-benar disamakan karena bukan adil namanya. Ya. Tetapi sesuai dengan kebutuhan anak dan jumlah kebutuhan sehari-hari, baru itulah disebut dengan keadilan. Wa iya tafarraqa, dan jika berpisah, ay az-zaujani, suami istri, bitalaqi, dengan perceraian, yughnillahu, akan memberi kekayaan, Allahu, siapa Allah, kullan, kepada masing-masing. Istrinya akan ada jaminan rezeki meskipun sudah bercerai dengan suaminya. Si suami pun sudah ada jaminan rezeki meskipun bercerai dari istrinya. An sahibihi, dari pasangannya, masing-masing dari pasangannya. Min sa'atihi, dari keluasan anugerah Allah, luas rezeki Allah. Ay fadlihi, artinya anugerah Allah, pemberian keutamaan Allah. Bi an yarzuqaha, dengan memberikan rezeki Allah, ha, kepada istri, zaujan, suami, ghairahu, selainnya. Termasuk rezeki adalah jodoh lain, jodoh baru setelah bercerai. Allah akan menjadikan pasangan yang lebih baik dari sebelumnya. Wa yarzuqahu, dan memberikan rezeki Allah kepada suami itu, ghairaha, selain istri yang sudah dicerai. Sementara kadang-kadang terbawa emosi, ya, begitu terjadi perceraian, bersumpah serapah, ban tak kira oleh reng laki ngangkok. Jawaban si bini, mbian kia tak kira oleh reng bini ngak gula. Saling membanggakan dirinya dan saling merasa baik. Sudahlah, urusan jodoh yang menjadi pengganti pasangannya, Allah yang menjamin. Boleh jadi istri yang lain itu adalah lebih baik dari sebelumnya, suami yang lain itu lebih baik dari sebelumnya, sehingga tidak saling merendahkan. Wa kana Allahu wasi'an, dan ada siapa Allah, wasi'an, ialah maha luas karunia anugerahnya, li khalqihi, terhadap makhluknya, fil fadli, dalam anugerah pemberian keutamaan. Hakiman, lagi maha bijaksana, fima dabbarahu, dalam urusan dabbara, yang mengatur Allah, hu, kepada ma itu, lahum, untuk mereka. Allah maha bijaksana. Andaikan terjadi proses perceraian, di situ ada hikmah di balik peristiwa yang tidak terlepas dari kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada ucapan dan keyakinan ketika terjadi suatu perceraian menyalahkan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, taatil pangeran. Jangan. Ya. Dan Nabi pun yang merupakan contoh teladan dari perjalanan hidup pernikahan beliau, ada 2 kali atau 3 kali di antara istri-istri Nabi dicerai dengan berbagai alasan, dan alasan itu menjadi salah satu illat, alasan diperbolehkannya bercerai, ketika si istri sudah tidak lagi memiliki rasa cinta kepada suaminya, ada ucapan sikap yang menyinggung perasaan suaminya secara berlebihan, kemudian ada hal penyakit fisik yang kemudian menjadi pertimbangan si suami untuk menceraikan secara baik-baik. Itu beberapa pilihan. Tetapi ada yang bertahan dalam segala kekurangan, ya. Ada yang bertahan, mempertahankan rumah tangganya dengan segala kekurangannya. Maka di sini ada nilai perjuangan, ada pahala, kesabaran yang diperoleh. Ada yang diuji dengan kemandulan tapi tetap tidak menikah lagi. Ada yang diuji dengan karakter buruk pasangannya, baik suami atau istrinya, tapi tidak bercerai. Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi meminta nasihat Nabi, ya, kalau bahasa
Sekarang mungkin curhat ya kepada Nabi, sahabat curhat kepada Nabi tentang perihal rumah tangganya. Istri saya mudah tersenyum kepada orang lain ya Rasulullah. Ya, apa istilahnya ya? Ada orang laki-laki senyum, laki senyum, gampangan ya. Tapi tidak kemudian arahnya fahisyah, tidak kemudian berzina. Dicolek oleh orang senyum. Nah ini kecemburuan dan bukan lagi pada hal sebatas cemburu, tapi sudah harga diri ya, tidak pandai menjaga harga dirinya, termasuk akhlak buruk, akhlak yang tidak baik. Ya sama sebaliknya, laki-laki yang sudah beristri masih tolak-tolek, lirik larak ya, apa lirak-lirik gitu. Larak-lirik apa lirak-lirik kepada wanita lain yang jelas-jelas bukan istrinya. Itulah pentingnya konsep Al-Quran ghaddul basar ya. Yang laki-laki menundukkan pandangan, tidak kemudian fokus dengan perhatian khusus ya. Dalam muamalah sehari-hari dibolehkan memandang wanita atau laki-laki yang bukan mahramnya sebatas keperluan seperti berdagang, transaksi, muamalah lainnya ya. Bukan kemudian ketika bertransaksi saya beli, saya jual, pas cekak saling pandang-mandang. Memang ada konsep toleran, lakal ula wa alaikas tsani. Boleh pandangan pertama dan tidak boleh pandangan yang kedua. Tangabas, tidak sengaja melihat ya. Tapi kalau kemudian diulang berkali-kali, nah ini yang haram. Andaikan umat Islam disiplin menjalankan kehidupan sesuai aturan agama, terhindar dari perbuatan yang fahisyah, perselingkuhan, perzinaan dan semacamnya. Kenapa? Pintu kepada perbuatan itu sudah tertutup. Memang benar tidak saling sapa secara fisik, tapi dunia maya saling pasang status dan komentar yang pada ujungnya juga menjadi hal yang fahisyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kembalilah kepada ajaran Islam yang menyelamatkan, ajaran Islam yang indah, ajaran Islam yang sangat bijaksana. Ketika rumah tangga seseorang tidak tentram, pastikan di situ ada yang menyimpang, pastikan itu ada yang jauh dari tuntunan ajaran agama ya. Ada orang menyampaikan keluh kesahnya kepada saya sudah sholawat, saya sudah baca zikir, sudah beramal baik, tapi kenapa masih gelisah? Dia lupa tidak menyebutkan sholat. Saya katakan, perbaiki sholatnya. Karena ketika seseorang tidak beres dalam sholatnya, ada hal yang tidak dirawat, dijaga, kehusuannya, syarat rukunnya, akan berdampak kepada ketentraman hidup, tidak tenang, gelisah, dan semacamnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-ayah. Shadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Hujjatul Islam al-Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah. Wa qala al-Imam An-Nawawi al-Jawi fi syarhihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'asrarihima fid dharaini amin. Ila an qala thumma khudh ghurfatan li anfika.
Kemudian ambillah seciduk air, ya, ghurfah ini pakai cidukan ini, biasanya menggunakan tangan. Li'anfika, untuk hidungmu. Wastansyik, dan hiruplah. Dihirup airnya ke dalam hidung, ya. Biha, ghurfah itu, seciduk air itu, salasan 3 kali. Ya. Ketika mengambil air, kemudian dihirup, istinsyak. Wastansir, dan semburkan, keluarkan lagi dengan hidung. Ya. Hirup dengan hidung, semburkan lagi dengan hidung 3 kali. Wastansir, dan semburkanlah ma, air, fil arfi, yang terdapat dalam hidung itu, ataupun sesuatu lainnya, tidak hanya air tapi yang sudah terbasahi oleh air, min rutubatin, berupa hal yang basah, ingus, lendir, kotoran hidung yang mengering, itu biasanya akan ikut ketika disemburkan dengan hidung, dengan bernafas melalui hidung, ya. Termasuk bakteri, ya, virus, bakteri yang ada dalam hidung. Insya Allah kalau seorang mukmin muslim yang baik melakukan ini setiap menjelang sholat, saat menjelang wudhu, setidaknya dia 5 kali dalam sehari semalam membersihkan lubang pernafasannya, maka akan terjaga dari virus. Andaikan ini dilakukan dengan baik, biiznillah tidak akan terjangkit COVID-19 ataupun penyakit virus lainnya. Kenapa? Setiap beberapa jam melakukan hal yang steril, ya, pembersihan secara alami. Tetapi ketika cara berwuduknya sudah tidak menggunakan kesunahan ini, wuduk tanpa istinsyak, langsung yang wajib-wajib saja. Kerdong apapun pungkol nengelong. Penyakit kepi. Bahkan kadang-kadang ada perilaku yang tidak terpuji, candaan yang termasuk tidak terpuji, ya. Kesibukan yang tidak baik, mancing gereng, ngaji sambil ini. Masih mending, tapi kalau sudah turun ke mulut, ya, itu apa? Kan virus semua itu. Lebih parah lagi pasca kanjana itu litaki. Sudah suul adab, idza 'alan nas, ya, nyakiti orang, dosa. Dan itu berangkat dari karakter yang buruk, perilaku yang tidak baik. Tapi bagaimana Islam mengajari dari proses beribadah? Ketika akan sholat dibersihkan, otomatis ketika dia sudah dalam posisi berjamaah di shaf, tidak ada kotoran, steril, bersih. Tentunya dengan cara yang sesuai anjuran, bagaimana cara menghirupnya, menghembuskannya. Kalau tidak diperhatikan, ya, pasti ada yang kurang. Nempel-nempel di mana, di sini, gitu. Karena nanti setelah istinsak akan disempurnakan dengan wudu, disiram, ya. Otomatis yang tersisa di sini akan ikut terbuang. Subhanallah, Islam itu mengajarkan kebersihan, kesehatan, tetapi umat Islamnya lah yang kemudian seringkali tidak konsisten, tidak komitmen terhadap pengamalan ajaran agamanya. Wakul, dan ucapkanlah fil istinsak, pada saat menghirup air, Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah, hembuskanlah aroma surga. Jadi bagaimana dengan membersihkan hidung itu kita berharap mencium aroma surga. Bagi kaum salihin ada karomah yang Allah berikan,
di dunia sudah bisa mencium aroma surga. Aroma yang tidak bisa digambarkan oleh imajinasi manusia, tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata manusia. Ada di mana? Di benak kita. Seperti apa nikmatnya? Tidak mampu diungkapkan. Dan itu bukan seperti aroma bunga apa. Memang aroma yang lebih kepada maknawi. Harum, segar, kesegarannya membawa fresh dalam beribadah, semangat. Ini orang yang di dalam kehidupan dunia sudah mencium aroma surga, ada tanda-tanda harapan bahwa dia kelak menjadi penghuni surga. Wa anta anni radin, dan engkau ya Allah anni terhadapku radin, ridha. Jadi minta mencium aroma surga dan minta ridhonya Allah. Wal fil istinsyar, dan ketika menyemburkan air dari hidung, doa Allahumma inni a'udzubika min rawahin nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu min rawahin nar, dari aroma busuk, dari bau busuk neraka. Wa su'iddar, dan seburuk-buruk negeri atau tempat. Ya, adar, ya. Negeri akhirat, seburuk-buruk tempat adalah neraka. Tidak hanya pedihnya siksa, tapi baunya, bau busuknya, bau amis darah, nyinyir darah, kemudian nanah dan bau busuk, luka, bosok dari manusia-manusia yang disiksa di sana. Tsumma khudh ghurfatan liwajhik wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا رب ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.